Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita semua berada. Kembali lagi kita bersama masuk hadirat Tuhan di dalam doa pagi gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Kita mau datang kepada Allah kita, Allah Bapa kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Bapa untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Sepanjang kami beristirahat, kami mengucap syukur buat pagi yang kami boleh bangun tidur dengan tubuh yang sehat dan segar. Itu semua karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh mengecap kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau kami mau datang bersama, kami mau menghadap Engkau, bersekutu dengan Engkau dan firman-Mu. Mari Engkau hadir bersama-sama dengan kami, melawat kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu, anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami berdoa. Haleluya, amin. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami ya Bapa. Dengan darah anak-Mu, kami mau datang untuk bisa layak kembali di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kami mau terus sucikan hati dan pikiran kami. Sucikan dan kuduskan hati ini supaya kami layak menerima anugerah-Mu pagi ini ya Tuhan. Amin. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kembali katakan, sucikan dan kuduskan hati ini, amin, untuk layak menghadap hadirat-Mu, supaya setiap kami tubuh jiwa roh kami layak untuk kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kami mau tinggikan, haleluya ya Tuhan. Biar setiap hidup kami meninggikan nama-Mu, menceritakan kebaikan-Mu. Haleluya. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari bawa pujian, syukur di hadapan Dia, Allah yang begitu mengasihi engkau dan saya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, terpuji Engkau yang menyelamatkan kami. Terpuji Engkau yang menolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih Tuhan yang selalu baru, yang selalu baru tiap pagi. Haleluya. Kami bawa hidup kami dalam hadirat-Mu. Penuhi kami, urapi kami. Bagi-Mu segala kemuliaan, hormat, pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh Yesusku, haleluya. Terima kasih kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, Kau yang layak dipuji. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan datang kepada Dia yang ada di hadapan kita. Dia yang tahu masalah, Dia yang tahu pergumulan. Mari datang, minta hikmat-Nya, minta kekuatan yang baru untuk bisa terus berjuang sampai kita bisa sempurna serupa dengan gambaran anaknya. Kita boleh menang atas pergumulan, kita boleh menang atas setiap pergumulan hidup, pencobaan. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang Kau hadirkan buat kami. Amin. Kami mau persembahkan hidup kami untuk Kau pakai, untuk Engkau pakai menjadi saksi di mana kami berada, menceritakan kebaikan,
kemuliaan-Mu boleh nyata atas setiap hidup anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, karena itulah kerinduan setiap kami. Hanya Engkau yang kami ingini. Sejak di surga, sejak di bumi ini, bahkan sampai di surga nanti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang lain yang kami ingini. Terus kepada Engkau mendekat. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain. Inilah pengakuan setiap kami. Ada padaku. Kami mau mengasah kerinduan kami saat ini, bahkan sampai di surga nanti. Tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun daging dan hati kami habis, kerinduan kami hanya Engkau bagian kami Tuhan. Haleluya. Dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang hanya kami ingini Engkau saja Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun haleluya, dagingku dan amin Tuhan habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Benar Tuhan, Engkau adalah bagian kami selama-lamanya. Buat kami yang mengasihi Engkau, kami siap mendengar firman-Mu pagi ini. Haleluya.
Selamat pagi saudara sekalian, shalom untuk kita semua. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran tentang bahwa manusia itu harus sabar. Kesabaran macam apa? Apakah manusia tidak boleh marah? Atau bagaimana? Nah, ini yang akan kita renungkan pagi ini dalam terang kebenaran Alkitab tentunya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajari kami supaya kami memiliki karakter seperti yang Kau kehendaki. Pagi hari ini ajari kami untuk sabar yang benar. Kami mau melakukan, menghidupi seluruh hidup kami ini dengan tidak bercacat celah. Terima kasih. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bicara soal sabar ya. Sabar itu sangat amat penting. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 32 saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya kesabaran itu luar biasa nilainya. Ya. Nah, salah paham tentang kesabaran itu begini loh yang terjadi itu. Banyak orang mengira bahwa sabar itu lemah, diam saja, pasrah, dan tidak berbuat apa-apa. Konotasinya kan begitu, persepsi banyak orang. Padahal kita mengajarkan bahwa sabar itu bukan sesuatu yang lemah. Sabar itu bukan kelemahan, tapi kekuatan rohani bahkan. Sabar itu bukan menunda kebenaran, tapi menunggu waktunya Tuhan. Itu sabar. Jika sabar itu gampang ya nggak perlu iman, susah sabar itu. Kalau sabar itu gampang nggak perlu pengharapan, instan aja semuanya. Ya, tidak perlu ketekunan. Makanya sabar itu sulit karena perlu iman, perlu pengharapan, perlu ketekunan. Ya, sabar itu adalah natur dari Allah sendiri juga. Di dalam Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tuhan. Panjang sabar loh saudara. Tapi perhatikan baik-baik, panjang sabar bukan berarti manusia bisa seenaknya berbuat dosa, Tuhan sabar terus. Bukan. Tuhan akan bertindak tegas ketika sudah waktunya. Tetapi Tuhan panjang sabar. Ya. Di 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Tuhan sabar, saudara. Kalau Tuhan tidak sabar, kita semua sudah tidak ada. Tuhan sangat sabar terhadap Israel yang tegar tengkuk, terhadap murid-murid yang lamban belajar, lamban mengerti, terhadap manusia berdosa yang terus menunda pertobatan. Tuhan masih sabar. Tetapi ingat, sabar itu tetap ada batasnya. Perhatikan, Ananias Safira langsung dimatikan sama Tuhan. Jadi Tuhan tahu bagaimana membuat keputusan yang sangat tepat karena Ia sempurna. Ketika manusia sudah mengeraskan hatinya, sudah tidak mau bertobat sampai mati, ya dia binasa. Kan begitu. Bukan berarti Tuhan sabar, nggak bertobat pun selamat, bukan itu arti kesabaran. Demikian juga kita kesabarannya harus sabar yang adil juga, yang tegas juga, yang orientasinya kebenaran, kasih. Itu orientasinya. Tapi juga tegas. Menindak ketidakadilan, itu termasuk kesabaran. Kesabaran rohani, bukan kesabaran fisik. Ya. Kalau kita sabar menunggu waktunya Tuhan, nah pada waktunya kalau Tuhan suruh apapun ya kita lakukan. Nah, itu kesabaran yang benar itu begitu. Ya. Nah, ini perlu kita
pelajari agar kita memiliki kesabaran yang benar. Banyak orang sabar bukan karena sabar benar, karena takut melawan ketidakadilan, maka ya diam saja seolah-olah sabar. Itu bukan sabar, saudara. Ya, sabar itu adalah buah roh. Buah roh, saudara. Makanya dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Oh, ada kesabaran, saudara. Jadi kesabaran sejati itu tidak lahir dari apa ya? Kalau orang temperamen ya dia tidak sabar tentunya. Kesabaran sejati tidak bisa dibentuk hanya dengan niat, harus dengan kelakuan. Ya, kesabaran sejati itu lahir dari pimpinan Roh Kudus, merupakan salah satu buah roh. Ya. Nah, jadi buah tidak dihasilkan dengan dipaksa, tetapi dengan ketaatan. Tinggal tetap di pokok yang benar. Itu kesabaran dibentuk di sana melalui proses, melalui tekanan, melalui ujian, begitu. Ya. Nah, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Kan penderitaan itu menimbulkan ketekunan, menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, kesabaran itu, saudara. Ya. Tuhan tidak pernah menghindarkan kita dari proses, tapi Tuhan justru membentuk kita melalui proses. Ya, jadi seperti emas itu tidak dimurnikan hanya dengan doa, tapi dengan api. Dan contoh-contoh di Alkitab sangat banyak. Orang yang dimurnikan dengan api itu sangat banyak. Contohnya Ayub, saudara. Ayub sangat dihajar Tuhan, tapi akhirnya ia sadar. Ia berkata, kalau dulu aku melihat hanya mendengar apa yang dikatakan orang, tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Ia membuat satu kalimat yang sangat memberkati, bahwa ia diuji sehingga ia bisa timbul sebagai emas. Emas dimurnikan lewat ujian. Jadi kalau kita hari ini mengalami masalah, itu ujian, saudara. Apakah kita tetap percaya Tuhan, tetap menyala-nyala roh kita, tetap kompak, tetap melakukan kehendak Tuhan. Sementara ada banyak orang ketika menghadapi masalah berat, ia menyala-nyalakan Tuhan. Mana keadilan Tuhan, mana kasihnya, gitu. Orang-orang seperti ini ingin keadilan Tuhan atau kasih Tuhan seperti yang dia ingini. Ya tidaklah. Sebab semua seperti yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Ya. Jadi kesabaran itu buahnya sangat baik. Yusuf itu dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, tapi tidak berhenti setia, loh. Ia sangat tekun, sangat sabar. Ya. Nah, kita hari ini siapapun kita, jika kita masih menghadapi masalah, apapun masalahnya, sabarlah menanti waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Sabarlah menanti. Jangan buru-buru, jangan tidak tahan uji, jangan suka mengambil jalan pintas. Ya. Makanya di prinsip Amsal itu begitu. Orang yang tidak sabar itu akan terjerumus akhirnya. Terjerumus dan rugi sendiri. Ya. Seperti buah yang dipetik sebelum waktunya. Kan nggak manis, asam. Itu pun merusak pohon. Mengecewakan pemetiknya. Karena tidak sabar menunggu buah itu matang di pohon. Ya. Sabar dalam penderitaan dan ketidakadilan itu penting, sebab dunia ini penuh penderitaan dan ketidakadilan. Jadi meskipun kita dihina, difitnah, dibully, dilecehkan, kita harus sabar. Jangan lalu marah-marah gitu. Kalau ada yang melanggar hukum ya silahkan ke jalur hukum, baik-baik saja. Tidak usah main kekerasan dan sebagainya, kan gitu. Harus sabar, tapi tetap adil dan tegas. Membela yang lemah, membela yang benar. Itu loh, saudara. Jangan seperti
pada umumnya orang lain kalau berkata sabar tuh artinya diem aja, diapain diem aja itu sabar. Bukan, saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dididik untuk menjadi sabar yang benar, yaitu bukan yang pasif diam saja, tapi sabar menanti waktunya Tuhan. Sebab kalau sudah waktunya, semuanya akan terlihat kebenarannya. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk anugerah keselamatan kepada setiap kami. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Terima kasih juga untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.